Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal mengenai notasi sel Galvani ya dari video sebelumnya. Yaitu kalau sebelumnya kita membahas bagaimana cara notasi sel. Jadi dari notasi sel menjadi persamaan reaksi kimia atau persamaan setengah reaksi kimia untuk sel Galvani ya. Nah, untuk video ini kita akan belajar bagaimana mengubah persamaan reaksi total ya. Kalau kemarin itu adalah setengah reaksi, nah ini adalah persamaan reaksi total menjadi notasi sel Galvani gitu ya. Nah, di sini aku akan coba contohkan untuk soal yang poin B dulu ya, yang sederhana. Nah, kita menuliskan notasi sel untuk persamaan reaksi total yang telah diketahui ya. Ya, aku mulai dulu dari soal yang B ya. Oke, untuk soal yang B, bagaimana strateginya untuk bisa mengubah persamaan reaksi total yang ini bukan setengah reaksi begitu ya, diubah menjadi notasi sel. Jadi topiknya adalah pertama, kita pisahkan dulu. Karena kan kalau kita coba mengingat video sebelumnya bahwa notasi sel itu dibagi dua bagian begitu kan ya. Ada yang bagian anoda begitu kan, ada yang bagian katoda begitu kan ya. Nah, ini di tengah-tengahnya ada jembatan garam begitu dan ada pemisah fase juga begitu kan ya. Nah, di bagian anoda ini berarti reaksi apa yang terjadi? Reaksi oksidasi kan ya? Karena anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Lawannya di katoda itu adalah reaksi apa? Reduksi ya. Kalau untuk mengingat-ingat kita bisa pakai jembatan kayak gini. Misalnya anox. Itu adalah seekor kerbau. Seekor kerbau. Kemudian reduksi adalah red cat. Yang merah. Yang untuk mengingat-ingat elektroda apa, kemudian reaksi apa. Itu ya. Sama, untuk persamaan reaksi total ini, kita pisahkan dulu mana spesies mana yang mengalami reaksi oksidasi, spesies mana yang mengalami reaksi reduksi. Gitu ya. Nah, sekarang kita pilih nih. Misalkan kita mau lihat dulu dari reaksi oksidasi. Gitu ya. Kira-kira spesies apa dalam reaksi ini yang mengalami proses oksidasi? Brom ya. Unsur brom ya. Jadi unsur brom awalnya adalah dalam bentuk ion bromida dengan bilangan oksidasi -1 berubah menjadi unsur bromin ya, molekular bromin. Ini bilangan oksidasinya adalah 0. Ini adalah proses oksidasi ya. Oke, betul. Kemudian selanjutnya berarti sisanya adalah reaksi ya, yaitu spesies klor. Jadi awalnya adalah klorin, bilangan oksidasinya adalah 0. Dan untuk kloridanya itu adalah bilangan oksidasinya 1 gitu kan ya, dan reduksinya terjadi di katoda. Kemudian seperti apa selanjutnya untuk menuliskan proses selnya? Nah, kita kumpulkan dulu nih spesies-spesies yang mengalami oksidasi ya, berarti ada di sebelah kiri jembatan garam begitu. Misalkan seperti ini ya, aku kumpulkan Br- dan Br2. Nah, kenapa Br- itu dituliskan terlebih dahulu dari sebelah kiri? Karena di sebelah kiri itu kan reaktan maksudnya ya. Jadi reaktan kemudian produk begitu. Jadi dalam satu bagian yang sama, dalam satu bagian oksidasi misalnya, reaktan itu ditulis terlebih dahulu daripada produk. Jadi reaktan di sebelah kiri. Kemudian ini aku udah tulis jembatan garam. Dan selanjutnya untuk bagian reduksinya berarti yang spesies klornya ya. Oke. Set. Sip, ya. Oke, kita sudah mengumpulkan spesies-spesies yang mengalami reaksi reduksi atau oksidasi ya di notasi sel kimia. Kemudian kita apakan nih dua spesies ini, apakah dipisahkan dengan spasi saja begitu? Nah, untuk menuliskan
dua spesi yang terlibat dalam apa namanya satu, sebenarnya kan di bagian ini adalah bagian elektrolit begitu ya, elektrolit yang bagian oksidasi maupun yang reduksi. Nah, karena ya untuk bagian oksidasi ion bromida dan bromin itu bercampur dalam satu fasa yang sama, jadi tidak bisa dibedakan secara langsung kan ya, secara kasat mata. Nah, ini dibedakannya di sel notasi adalah notasi selnya dengan menggunakan tanda koma karena fasanya sama. Namun untuk bagian reduksi di sini ada gas klorin ya, kemudian ada ion klorida. Nah, ini fasenya beda, satunya gas, satunya aqueous. Jika dilihat secara tampak mata, gas atau gelembung di dalam suatu cairan atau larutan itu pasti kelihatan kan, obvious kelihatan. Nah, karena kelihatan, kita pisahkan dengan tanda apa? Untuk memisahkan fasa, tanda garis tegak. Ya, jadi antara gas klorin di sini dan ion klorida itu kita pisahkannya bukan dengan tanda koma seperti brom, karena ini kalau brom kan fasenya sama. Kalau klor itu fasenya beda, jadi kita gunakan garis tegak tunggal ya. Nah, kemudian selanjutnya umumnya kalau di sel itu kan harus ada elektrodanya ya. Sedangkan ya namanya elektroda pasti padat dong. Nah, sedangkan di sini kita pakai apa elektrodanya? Elektroda kita bisa gunakan platina atau grafit atau karbon. Nah, ini adalah sebutannya elektroda inert. Jadi bisa digunakan sebagai anoda maupun katoda karena cenderung tidak bereaksi ya dalam proses-proses redox baik sel elektrokimia. Sehingga kita bisa tuliskan misalkan platina ya untuk kedua elektroda yaitu anoda dan katoda. Seperti itu. Dan kita tinggal tambahkan pemisah fasanya ya, setidaknya masing elektroda anoda dan katoda. Oke, udah selesai. Ini adalah notasi untuk persamaan reaksi yang poin B gitu. Oke, untuk selanjutnya untuk yang poin A silahkan kalian bisa pause dulu videonya untuk coba mengerjakan. Jika sudah kalian bisa melanjutkan, silakan dikerjakan. Oke, lanjut ya. Jadi untuk membahas soal poin A, pertama tentu kita pisahkan dulu ya spesies mana yang mengalami oksidasi dan reduksi. Untuk yang oksidasi tentu itu adalah spesies Fe2+ menjadi Fe3+ gitu ya. Dan ya reaksi oksidasi terjadi di anoda. Dan untuk spesies yang tereduksi itu adalah ion nitrat ya, NO3- itu nitrat. Akan berubah menjadi gas nitrogen monooksida gitu ya. Ini reaksinya terjadi di katoda, reaksi reduksi. Dan bagaimana sel notasi selnya? Kita tuliskan seperti berikut ya. Dan ingat kembali bahwa nitrat dan gas nitrogen monoksida ini kita pisahkan ya, karena apa namanya fasanya jelas berbeda gitu ya. Makanya kita gunakan garis tegak, bukan koma seperti spesies Fe2+. Oke, untuk video kali ini sekian. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya.